Sahabat sang pengajar, banyak pertanyaan mengenai pemilihan domain yang tepat ketika akan membuat sebuah website. Beberapa sahabat sang pengajar bertanya bagaimana kita harus menentukan domain yang tepat untuk sebuah website. Nah, tutorial kali ini akan kami jelaskan, akan kami paparkan bagaimana tips kita memilih domain yang tepat sesuai dengan website yang akan dikembangkan. Pastikan simak panduan ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui, domain adalah nama ataupun alamat website yang biasanya diakhiri dengan sebuah ekstensi. Ekstensi yang dimaksud biasanya .com, .schid, .my.id, .org, .net, kemudian .desa.id, kemudian ada lagi .web.id dan lain sebagainya. Nah, alamat ataupun nama website ini yang diakhiri dengan ekstensi biasanya kita ketikkan di kolom alamat browser ya ketika kita akan membuka sebuah website. Nah, contoh dari domain yang selama ini kita kenal misalkan ada sangpengajar.com ya, di sini ada domain sang pengajar dengan ekstensi .com, ada lagi republika.co.id. Jadi nama websitenya adalah Republika dengan alamat republika.co.id. .co.id di sini sebagai ekstensinya ya, .com tadi juga sebagai ekstensinya. Ada lagi misalkan kita lihat sebuah website sekolah, sebagai contoh domainnya adalah smpn1baturetno.sch.id. Ada juga yang .id tanpa ada awalan sebelum ekstensinya, jadi hanya menggunakan ekstensi yang sangat singkat ya, misalkan jatengpintar.id, pdkwonogiri.id dan sebagainya. Nah, kita juga mengenal ada organisasi misalkan Muhammadiyah menggunakan ekstensi .or.id. Ini adalah contoh domain yang banyak digunakan di sekitar kita. Ada .com, ada .co.id, ada .sch.id, ada .id saja, ada .or.id, .net dan lain sebagainya. Begitu ya. Dan kalau kita lihat dari contoh-contoh ini, kita akan bisa melihat bahwa setiap domain itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada .com, ada .co.id, ada schid untuk sebuah sekolah, ada .id, ada organisasi dia menggunakan .or.id dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba memaparkan perbedaan dari tiap ekstensi ya. Yang pertama tentu saja ketika kita akan memilih sebuah domain, upayakan sesuai dengan website yang ingin dibangun ya. Kalau kita ingin membuat website sekolah ya upayakan domain itu mencerminkan nama instansinya. Sebagai contoh di sini SMP Negeri 1 Baturetno. Cukup kita singkat saja biar memudahkan ketika ada user yang ingin berkunjung ke website kita. Kita pilih domain smpn1baturetno.sch.id misalkan begitu ya. Misalkan sekolahnya adalah sebut saja sekolah Bina Mandiri, maka bisa kita tuliskan misalkan binamandiri.sch.id. Nah, jadi upayakan nama itu cukup mudah diingat, mudah diketik, begitu, cukup singkat. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah ekstensi yang tepat. Ekstensi yang tepat di sini ada .com, .co.id, .schid dan lain sebagainya, gitu ya. Ada .com, ada .co.id. Sebenarnya ini secara prinsip sama. Com di sini sebagai gambaran bahwa dia adalah menunjukkan website komersil, gitu ya. Ada .com, com itu kependekan dari komersil ya. Komersil berarti ekstensi domain ini cocok untuk bisnis, baik bisnis yang bersifat pribadi, startup maupun bisnis untuk sebuah perusahaan besar. Nah, itu biasanya menggunakan .com. Nah, untuk di Indonesia .com ini nanti menjelma menjadi .co.id. Jadi .com maupun .co.id itu prinsipnya sama untuk usaha, untuk bisnis. Cuma bedanya kalau .com itu adalah domain internasional, begitu. Nantinya kita tidak ada syarat pengajuan sama sekali. Tapi kalau .co.id itu adalah usaha bisnis yang di Indonesia dan biasanya ini hanya diperuntukkan untuk perusahaan ya, perusahaan begitu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Demikian juga ketika kita ingin mengembangkan website sekolah, kita biasanya menggunakan domain .sch.id gitu ya. SCH di sini
merupakan akronim kependekan dari school begitu. Domain ini bisa kita miliki dengan syarat ada surat permohonan dari sekolah, ada surat kuasa dari kepala sekolah kepada operator atau adminnya, dan ada scan KTP. Ada lagi .my.id. My di sini menunjukkan domain personal atau pribadi ya, misalkan agustianto.my.id begitu ya, itu menunjukkan domain atau website pribadi. Dan ada juga domain.id. Domain.id ini adalah domain Indonesia yang paling pendek, dan ini berlaku universal, bisa dimiliki oleh siapapun, bisa untuk website personal, bisa website organisasi maupun instansi gitu. Dan enaknya kalau menggunakan .id ini tanpa ada syarat pengajuan ya. Inilah gambaran beberapa domain yang bisa kita gunakan dan kerap atau banyak digunakan di sekitar kita. Silakan tentukan domain dengan nama yang menggambarkan websitenya secara jelas dan pilih ekstensi yang tepat sesuai yang sudah dijelaskan di video ini. Cara ordernya bagaimana? Cara ordernya sangat mudah. Silakan ikuti tutorial ada di deskripsi video ini ya. Jadi di deskripsi video ini ada panduan cara order domain, silahkan diikuti. Pastikan diikuti dengan cermat gitu, karena seringkali ada pertanyaan dikarenakan tidak mengikuti video tersebut secara cermat, ada bagian yang dilompati. Demikian panduan bagaimana cara kita memilih domain untuk sebuah website. Semoga bermanfaat.